Salam desain. Kali ini kita akan membahas tentang modifier list wave. Nah, wave ini biasanya digunakan untuk membuat gelombang. Nah, bisa digunakan untuk membuat misalnya karpet ataupun misalnya gelombang air laut. Nah, misalnya di sini saya contohkan, misalnya saya membuat box. Nah, boxnya, nah, misalnya tebalnya sekian. Nah, kemudian jangan lupa segmennya ini diperbanyak biar nanti gelombangnya semakin halus. Misalnya length segmen saya kasih 20, width saya kasih 20. Nah, kemudian untuk height saya biarkan. Nah, misalnya kita kemudian isi modifier list, kita cari wave, tekan W, nah, di sini ada wave-nya. Nah, kemudian kita bisa atur amplitude 1 dan amplitude 2. Nah, amplitude 1 ini adalah tinggi gelombang pertama, amplitude 2 tinggi gelombang kedua. Misalnya di sini saya kasih tinggi gelombangnya 5 cm. Nah, kemudian ini juga 5. Nah, jadi sudah kelihatan dia menekuk seperti ini. Nah, sudah menyerupai seperti genteng. Kalau ingin misalnya tinggi gelombangnya diubah, kita tambahin 20. Ini juga 20. Nah, maka dia akan semakin tinggi. Nah, misalnya kalau kita sudah misalnya mau seperti ini, membuat genteng, jadi sudah jadi. Nah, misalnya kita kurangin 10, ini juga 10. Nah, jadi genteng yang kita buat sudah jadi. Nah, ini model penggunaan wave-nya. Tapi nanti kalau kita mau lekuannya banyak, maka kita atur wave length-nya. Jarak antara lekuan yang satu dengan lekuan yang lain. Misalnya jaraknya saya kecilin. Misalnya 50. Nah, maka dia akan semakin banyak. Ataupun misalnya kecilin lagi 10. Nah, maka lekuannya dia akan banyak. Nah, kalau sudah, tinggal atur tinggi gelombangnya. Misalnya 2 saja, ini juga 2. Nah, maka dia kesannya sekarang seperti asbes. Nah, kalau misalnya lekuannya masih kasar seperti ini, maka ini kita butuh boxnya harus diganti. Jadi, lebih banyak segmennya. Misalnya di sini saya atur 50. Nah, ini juga 50 misalnya. Nah, maka dia akan kelihatan lebih halus. Ini saya kasih 50 semua aja. Nah, jadi dia semakin halus. Misalnya tebelnya saya ini kecilin. Nah, jadi bisa seperti ini. Nah, jadi seperti asbes. Nah, kemudian untuk fase dan desain ini adalah digunakan untuk animasi. Nanti kita bahas dalam membahas animasi. Nah, kemudian misalnya kita contohkan yang lain lagi, misalnya saya hapus. Nah, sekarang saya membuat karpet, misalnya pakai plain ini. Nah, segmennya saya banyain, misalnya 20. Ini juga 20. Nah, kemudian saya kasih material dulu, misalnya M. Nah, di sini saya sudah sediakan material. Nah, jadi seperti ini karpet. Nah, sekarang saya ingin karpet ini misalnya bergelombang. Maka kita bisa kasih modifier list wave-nya. Ini kita cari wave-nya tadi. Nah, kemudian kita atur amplitudenya. Misalnya 10 saja. Oh, terlalu tinggi. 5. Ini juga 5. Nah, sekarang wave length-nya kita ganti misalnya 50. Nah, maka dia akan nekuk seperti ini. Atau misalnya kita kecilin lagi 25. Kemudian ini kita kasih 2. Nah, maka sekarang sudah kelihatan bergelombang seperti ini. Nah, itu model penggunaan wave pada karpet misalnya. Nanti untuk animasi nanti ini bisa diterbangkan. Nah, kemudian misalnya kita contohkan untuk air misalnya. Di sini saya hapus objeknya.
Nah, kemudian misalnya saya membuat plane lagi, misalnya seperti ini. Nah, plane-nya nanti di sini. Nah, kemudian misalnya saya membuat objek lagi, misalnya di sini saya membuat misalnya tube. Nah, misalnya ini. Tapi size-nya saya ganti misalnya 4 saja. Ya, dia menyerupai bak mandi. Nah, taruh di sini. Nah, kemudian tube ini misalnya kita taruh airnya di sini di atasnya. Kita lihat dari top. Nah, misalnya seperti ini. Nah, mungkin tube-nya kita putar. Kita lihat dari top, dari front, kita naikkan perspektif. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian ini misalnya kita mau seolah seperti air. Kita kasih material air. Nah, kita taruh di sini. Nah, dia akan nampak seperti ini. Nah, tapi kesannya dia terlalu tenang. Kita mau pengen bergelombang. Nah, tinggal kita atur modifier list-nya di sini menggunakan whip. Nah, kemudian kita atur tinggi gelombang misalnya 2 saja. 2. Nah, jadi sudah kelihatan bergelombang di sini. Nah, kemudian di sini wavelength misalnya saya kasih 5. Nah, maka objek kita sudah kelihatan bergelombang seperti ini. Nah, inilah model biasanya membuat gelombang air. Nah, kemudian ada gelombang yang berikutnya disebut dengan ripple. Sebenarnya parameternya hampir sama, cuman arah gelombangnya saja yang berbeda. Kalau ripple, dia gelombangnya dari tengah keluar. Sedangkan wave ini gelombangnya dari sisi ke sisi. Nah, misalnya saya hapus. Nah, tinggal kita kasih ripple R. Nah, ini. Nah, kemudian kalau kita lihat parameternya juga sama. Amplitude, misalnya saya atur 2. Amplitude 2 kita kasih 2. Kemudian wavelength-nya kita ganti misalnya 10. Nah, maka sekarang dia sudah kelihatan bergelombang seperti ini. Tuh. Misalnya kalau terlalu tinggi gelombangnya ya kita turunin 1, 1. Nah, sekilas nanti dia kelihatan bergelombang. Tapi arah gelombangnya seperti air jatuh dari pancuran. Nah, itu. Itu perbedaan antara ripple dan wave nantinya. Terletak pada arah gelombangnya. Nah, misalnya jaraknya kita jarangin 20. Maka dia akan lebih jarang jaraknya. Jadi dia kelihatan akan seperti ini. Nah, itulah fungsi daripada modifier list, ripple, dan whip. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.